Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak, remaja dan pemuda di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga tidak hanya jemaat GKJ Mojosongo, juga sahabat-sahabat jemaat GKJ Mojosongo dimanapun kalian berada. Salam sehat, selamat berjumpa kembali yang saat ini kita akan bersama-sama menikmati dan sekaligus menghayati dan mendalami firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab di masa Pentakosta tahun 2021. Saat ini saya ditemani di sebelah kanan saya Ibu Yayu, panggilan akrabnya. Ini guru yang sudah pensiun, tetapi masih aktif dalam pelayanan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat Ibu? Puji Tuhan. Ya, amin. diberkahi, sehat. Di sebelah kiri saya ditemani juga Pak Tri Basuki. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Bapak. Sehat Pak? Sehat. Nah, puji Tuhan, kita semua sehat dan kami berharap berdoa jemaat semua dan juga sahabat semua dalam kondisi sehat bersama keluarga tercinta. Amin. Kita akan awali kegiatan PA pada saat ini dengan bersama-sama kita akan menyanyikan, karena ini di masa Pentakosta, lagu yang sudah lama tidak kita nyanyikan dari Kidung Pujian Suplemen 178. Bait yang pertama, Ya Yesus Terang Kuat Kami. Mari kita menyanyikan Ya Yesus Terang dan Kuat Kami. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu kasih yang dinyalakan, kasih yang mati hidupkan, berikanlah apimu. Kita ulangi sekali lagi. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang ingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah apimu. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita lanjutkan untuk kita dalami bersama-sama, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur saat ini Tuhan beri kesempatan kepada kami semua, sekalipun masih dalam kondisi pandemi, namun kami tetap berpelayanan dan kami tetap terus bersama-sama untuk melakukan satu pembinaan di masa Pentakosta tahun 2021 melalui kegiatan pemahaman Alkitab yang ketiga. Kami menyadari karena kami lemah dan terbatas, maka sebelum kami membaca, merenungkan, dan mendiskusikan dalam pemahaman Alkitab pada saat ini, Tuhan berkenan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimengerti dan mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah situasi yang semakin sulit ini, kami tetap beriman dan kami tetap berkarya. Demi nama Tuhan semakin dimuliakan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pak Tri dan Bu Yayu dan juga
saudara-saudara yang saat ini bersama keluarga tercinta di rumah pemahaman Alkitab. Yang ketiga akan kita dalami melalui Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Lukas, pasalnya 24 ayat 36 sampai yang ke-53. Saya ulangi, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai yang ke-53. Saya nanti akan membaca ayatnya yang genap. Bu Yayu dan Pak Tri Basuki minta tolong nanti bersama-sama membaca ayatnya yang ganjil. Demikian kesaksiannya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka dan bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia tentunya kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati dan mau memeliharanya dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema pemahaman Alkitab yang ketiga ini adalah berani menerima. Basa Jawane napa nggih Pak Tri? Berani menerima. Wonten nampi. Wonten nampi. Napa le Pak? Ikhlas. Ikhlas. Legowo. Nrimo ing pandum. Nggih. Sanadyan to ringke. Sekalipun dalam kelemahan, dalam keterbatasan, sekalipun mungkin sedang sakit, sekalipun sedang digubet masalah. Terimalah itu dengan penuh rasa syukur dan juga dengan penuh gembira. Nah ini tema berani menerima yang saat ini nanti kita akan dalami bersama-sama. Jadi harus diakui saudara-saudaraku yang terkasih tidak mudah menerima
berbagai keterbatasan, kelemahan, apalagi sakit kok bersyukur. Dengan segala keterbatasan kok kita bisa bersyukur, bersukacita, tidak mudah. Namun ini ada sesuatu Pak Tri dan Bu Yayu, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Namanya adalah Yuan McDonald. Wah, ini seorang wanita hebat yang sudah berumur 75 tahun. Nah, Bu Yayu, Cukup sepuh. kalau 75 tahun di benak panjenengan itu apa ya? Banyak orang seusia itu sudah agak lemah. Sudah lemah. Ya, wis 75 tahun mesti ya lemah normal ya Pak Tri. Nggih, aras-arasen, Pak. Aras-arasen, lelaranen, Lelaranen sek. beseren. Normal ya? Sudorungan, Pak. Sudorungon, Pelupa lagi. melupa, terus mlakune nganggo Teken. Nggih, ya. lalu dituntun. Tuntun, ya. Nah, gampang nesu, Betul. kan gitu. Ya. Diladeni, Minta dimanjakan. dimanjakan, Ya. ora tahu kebenaran. Ya. Nah, ini di benak kita kalau sudah usia 75 tahun itu uzur. Sudah sepuh. Kadang jadi beban. Kadang Ini, dia menjadi betul. beban, bahkan tidak sedikit yang merasa orang organik, tidak berharga. Ini yang terjadi ketika kita berbicara tentang usia yang ke-75 tahun. Namun, Bapak Ibu, anak-anak, lihatlah di channel YouTube milik Yuan Yuan McDonald. Bu Yayu tadi sudah lihat ya? Nggih, Ya. IG. Sudah. Nah, di Instagram juga ada. Nah, nanti kita berharap anak-anak multimedia juga akan menampilkan supaya nanti kita bisa melihat. Nah, di situ kita lihat tadi apa? Ini wanita Yang perkasa. Usia 75 tahun masih berotot, bahkan olahraganya nopo Pak? Angkat besi. barbel. Barbel. Barbel, ya. Masukannya tadi selain itu olahraga apa? Traveling, Traveling. kemudian cooking Masak. Ya. Orang menjajan tetapi pasti Masak. masak. Masak ya, Pak. Sukanya masak, traveling. punya spend time dengan teman dan keluarga. Sahabat-sahabatnya. Ya, dia punya komunitas. Apa enggak luar biasa? Iya, masih Usia semangat. 75 tahun dia merasa hidupnya itu terberkati. Ini Wan, wah Dan luar tentu biasa. jadi berkat ya Pak. Tentu Jadi berkat akhirnya. Iya. Iya, ini kalau kemudian kita bisa melihat sosok yang pantas menjadi contoh ya dari yang namanya Yuan McDonald, usia 75 tahun tetapi masih berkarya, masih semangat. Nah, namun bisa begitu orang ujuk-ujuk ya pada saat usia 70 tahun. Nah, ini anak-anaknya itu punya satu pendekatan yang sungguh luar biasa. Orang Jawa bilang titis ini. Kenapa? Sewaktu usianya menginjak 70 tahun, anaknya itu memberikan dua pilihan. Walaupun kalau tak tambahin nanti jadi 3 pilihan. 2 pilihan itu apa? Yang pertama, Bu, Ibu mau milih yang mana? Menghabiskan hidup di rumah sakit dan membutuhkan perawatan yang intensif, atau pilihan yang kedua, apa itu? Ibunya mau hidup sehat dan lebih baik. Nek tak tambahi, ibu mau tak titipke di panti jompo. Gitu kan biasanya kan kalau zaman sekarang kan begitu. Betul, Pak. Wah, ibunya ketika diberi pilihan itu, akhirnya dia mengambil pilihan apa? Kedua. Yang kedua, dia tidak mau hidupnya habis di rumah sakit karena sakit-sakitan itu tadi. Dia tidak mau. Dia ingin sehat dan dia ingin tetap bermanfaat dan dia ingin hidup berkualitas. Nah, maka kemudian dia ambil pilihan yang kedua. Nah, akhirnya yang memilih itu, sekalipun pilihan yang kedua itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yo jenenge arep kepengin hidup sehat berarti harus berusaha. Jadi usia 70 sampai 75 tahun itu dia lakukan sesuatu yang luar biasa karena usia 70 itu saat itu bobotnya berapa kilo? 90 kilo, Pak. Ya. Wah, jenenge bobotnya pinten Pak Tri? 80, Pak. 80 kalah
Bu Yayu tahu boleh? 56. Nah, masih 56 jauh sekali ini 90. Wis sepuh 90. Maka saat itu anaknya bilang, "Bu, kalau mau sehat olahraga." Wah, betul dia melakukan olahraga, kerja keras dengan usaha olahraga itu akhirnya dalam tempo 3 tahun. Ya, hanya beberapa waktu kemudian ya dalam tempo waktu 5 tahun lah. Ya. Dari 90 menjadi 61 tahun. Tentu orang olahraga, makanannya pun harus sehat, pikirannya juga positif dan terus berkarya. Maka tadi cooking ya dilakukan, traveling dilakukan, punya komunitas, sahabat-sahabat, diteleponi mungkin, dikunjungi mungkin. Nah, itu yang membuat dia kemudian sehat, yang kemudian menjadi orang yang sangat luar biasa. Akhirnya dia kemudian bisa bersaksi, ya. Dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya Juan itu bersaksi. Kenapa bisa seperti itu? Wah, banyak orang yang kemudian belajar dari Simbah yang namanya Juan ini tadi. Dia belajar, kesaksiannya apa? Belajar mencintai diri sendiri. Itu kata kuncinya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sekarang bisa mencintai dirinya sendiri. Tidak merasa nek wis sepuh ora ono gunane. Tapi dia mencintai betul-betul. Nah, untuk mencintai itu maka kemudian dia harus terbuka menerima masukan dari anaknya. Kadang-kadang kita menerima masukan, cah cilik, kowe iso apa? Ini enggak, dia bisa menerima dan mau belajar. Nah, ini Pak Tri dan Bu Yayu. Jadi bisa menerima dan sekaligus mau belajar. Dan akhirnya, betul, dia bisa merasakan hidupnya berdampak. Sehingga apa? Beban hidupnya lalu tidak menjadi beban orang lain malah. Dia bisa menjadi sosok orang yang luar biasa. Setiap perubahan pun dia juga mau menjalaninya. Sehingga emosinya pun bisa dia kelola. Sehingga tidak lagi menjadi beban bagi keluarga dia. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Juan bisa bersaksi, dia bisa seperti itu karena dia mau belajar mencintai diri sendiri. Kemudian dia lebih terbuka menerima masukan dari siapapun termasuk anaknya tadi. Dan sekaligus setiap perubahan dan bisa menerima dengan ikhlas. Nah, ini temanya tadi kan berani menerima itu kan, ya ikhlas menerima masukan, ya ikhlas menerima kenyataan dia sudah sepuh, ya ikhlas tapi ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga hidupnya tidak lagi menjadi beban. Ya. Nah, itu yang tidak terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita kaitkan dengan bacaan suci tadi yang kita baca tadi, ini sangat berbeda. Jadi para murid pada saat itu tidak bisa menerima ketika Yesus sang gurunya, Tuhannya, panutannya saat itu teraniaya, ditangkap. Saat itu kemudian disalib. Mereka kemudian menjadi apa dia? Menjadi putus asa. Putus asa karena apa? Gurunya sudah ditangkap kemudian dibunuh secara keji. Sehingga mereka kemudian sudah putus asa. Dia kemudian takut juga. Selain marah kecewa juga tapi takut jangan-jangan nanti mereka akan sama seperti halnya Yesus sang gurunya. Maka kemudian apa? Ketakutan itu yang kemudian membawa mereka mencari tempat mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di suatu rumah dan mereka tutup rapat. Karena rasa takut itulah yang membuat mereka kemudian menutup diri. Mereka tidak mau bergaul karena ada rasa takut yang sungguh luar biasa mereka alami. Mereka juga menjadi putus asa sampai akhirnya mereka kemudian menutup diri bersembunyi di suatu tempat. Tapi puji Tuhan, puji syukur seperti yang terekam di dalam kitab Injil selama 40 hari sejak Tuhan Yesus bangkit sampai kenaikannya ke sorga, saudara-saudaraku yang terkasih Bu Yayu dan juga Pak Tri Basuki, dia hadir, Yesus berkenan hadir satu persatu dikunjungi. Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri. Ini wujud cinta kasihnya, wujud kepeduliannya, wujud juga mempersiapkan
supaya para murid nanti kemudian bisa menerima segala sesuatu itu dengan ikhlas. Ya, dia persiapkan sungguh-sungguh walaupun memang tidak mudah. Karena apa? Kalau kita baca dari bacaan tadi, khususnya bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53, tercatat ini sebagai bagian akhir dari penampakan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, sebelum berangkat ini penampakan terakhir. Apa yang terjadi? Ayat 36 Pak Tri Basuki, tolong dibaca atau Bu Yayu dulu, baca 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap dengan hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, maksudnya apa itu Pak Tri? Tiba-tiba saat mereka ada di dalam ruang yang tertutup, Yesus tiba-tiba datang. Mengagetkan. Terkejut, Pak. Terkejut mereka. Ya. Mengira hantu. Malah disitulah Yesus dikira malah hantu. Coba Pak Tri Basuki. Maksudnya Tuhan Yesus itu kan baik, menampakkan diri itu supaya para murid lalu dikuatkan atau duwe rasa ayam tentrem, malah dikira memedi. Pripun Pak? Turut panjenengan seperti itu. Ya, mungkin murid-muridnya itu pada saat itu tidak mengira kalau itu adalah Tuhannya sendiri. Ya, kalau umpama ini pun jenengan merasakan seperti Yesus maksud baik tetapi ditanggapi elek. Maksudnya apa ya? Dianggap memedi. Pasti kecewa. Pasti marah. Iya. Wah, ini maksudnya bagus kok. Iya. Tetapi yang terjadi Tuhan Yesus tidak kemudian marah. Walaupun bisa marah sebetulnya Tuhan Yesus, tapi tidak marah. Karena Tuhan Yesus menyadari ini murid-muridnya sudah matanya sudah gelap, hatinya juga sudah gelap, sehingga menganggap ini memedi itu tadi. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta, kemudian Yesus menunjukkan iki loh, nek setan kuwi, nek hantu kuwi, delok tangan lan sikilku, ya kan? Ditunjukkan tangan dan kakinya ini loh bekas paku, artinya aku ini yang kemarin disalibkan itu, aku bukan hantu. Ditambah meneh, hantu kok gelem makan. Wah, apa duwe lawuh. Ini ingin supaya para murid menyadari bahwa ini loh aku Yesus. Nah, proses itulah yang kemudian akhirnya ketika Yesus membuka mata batinnya, kemudian tentu ini kuasa Roh Kudus membuat para murid bisa terbuka hatinya, lalu bisa menerima siapa Yesus itu sesungguhnya. Ya inilah Yesus Sang Mesias yang kamu sembah itu, yang kamu nantikan itu memang harus demikian. Nah, ini ternyata untuk bisa sampai mereka percaya, kemudian bisa menerima dengan ikhlas, ternyata butuh proses. Dan saya tunjukkan Pak Tri dan juga Bu Yayu. Proses itu begitu telaten dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari. Ya. Tapi ingat, orang mau telaten tetapi Yesus itu kreatif. Wah, ini kan luar biasa, ini kreatif Yesus itu. Jadi dengan berbagai macam cara dilakukan demi murid-muridnya itu kemudian bisa bangkit dari keterpurukan. Kemudian mereka kemudian bisa melanjutkan hidup dengan penuh sukacita. Ini yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Nah, setelah itu maka kemudian Yesus memberikan satu perintah setelah mereka kemudian bisa menyadari. Perintahnya di ayat 48, Patri. 48 tolong dibacakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, jadi jelas. Artinya mereka dipanggil menjadi saksi untuk apa? Berkarya. Nah, jadilah saksi Kristus akan kebangkitanku dengan mau berkarya nyata. Jadi ketika mereka bisa menerima keadaan, maka mereka kemudian dipanggil untuk menjadi saksi. Lebih jauh dari itu, Bu Yayu, ayat 52. 52. Ya, ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya apa? Mereka kemudian hidup penuh dengan kegembiraan yang selama ini sudah hilang, kembali mereka bersukacita. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Bahkan
Saking sukacitanya, mereka kemudian setia menanti dengan penuh kesabaran janji akan pemenuhan Roh Kudus, yaitu di ayat yang terakhir itu tadi. Ya. Nah, Pak Tri Basuki. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, akhirnya mereka setia berada di bait Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tentu memuliakan nama Tuhan di sana adalah satu perwujudan doa bersama, membaca kitab suci bersama, berdiskusi bersama, menyatukan hati kembali, menguatkan semangatnya kembali, saling menguatkan mereka di antara teman-teman para murid di bait Allah. Ini kan sungguh luar biasa. Hal ini yang menjadi menarik bagi kita dari bacaan suci yang kemudian kita tarik ke dalam situasi pandemi. Saat ini kan kita sedang mengalami geblek ya Bu Yayu, Pak Tri Basuki. Nah, karena tidak sedikit yang masih belum bisa menerima kondisi pandemi ini. Nah, terus Pak Tri Basuki, Bu Yayu, kalau ini kemudian kita tarik di dalam situasi pandemi ini, karena ada yang belum bisa menerima kondisi pandemi, masih larut dalam ketakutan, atau malah sebaliknya. Nah, mungkin Pak Tri dan Bu Yayu punya pengalaman ketika ini ditarik dalam situasi pandemi. Saya punya sedikit pengalaman bahwa menurut saya itu amat menakutkan gitu ya bagi saya gitu ya. Ya, saya tahu Bu Yayu asal mendengar itu sudah ada rasa takut. Saya takut sekali, bahkan terus saya istirahat, tidak keluar rumah, saya minum vitamin, saya makan yang bergizi, kemudian olahraga, berjemur. Begitu saya merasakan bahwa wah, jangan sampai ini menular atau jangan sampai saya terkena gitu ya, sehingga saya menjaga diri begitu rupa. Karena satu hal bahwa sebagai orang tua saya tidak merepotkan anak cucu. Ya. Oleh karena itu saya harus menjaga diri supaya saya selalu sehat, termasuk di saat pandemi seperti ini. Oleh karena itu kalau ada orang yang agak teledor, tidak merasa bahwa ini harus disikapi seperti itu, tuh saya heran atau merasa gimana orang ini, kenapa tidak percaya? Padahal kita bisa melihat betapa sudah banyak korban yang benar-benar nyata itu ada. Jadi ini pengalaman Bu Yayu, bagaimana ketika Bu Yayu menghadapi situasi pandemi ini juga masih diliputi rasa takut. Ya. Apalagi pernah bersentuhan, berjumpa dengan orang yang kena begitu, aduh kok sakit ya. Padahal kemarin saya baru ketemu. Wah, kemudian lalu minum obat, lalu mengurung diri di rumah. Ya, masih mending seperti Bu Yayu. Tidak sedikit Bu Yayu dan Pak Tri Basuki. Ketika ketakutan itu membuat menjadi tak berdaya. Sehingga tidak malah berbuat apa-apa. Diomong nang omah dan tidak bekerja apa-apa. Dan malah ini menjadi kesempatan, itu kan pandemi yang nang omah, itu malah jadi negatif kan itu. Nah, ini yang terjadi. Tetapi Pak Tri punya pengalaman melihat situasi, apalagi baru saja kita melihat liburan panjang ini. Iya. Ya, kalau takut tuh pasti ada, Pak. Ya, pasti ada. Karena saya sendiri kan pekerjaan saya bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Yang saya khawatirkan kalau saya merasakan ada gejala rasa-rasa tenggorokan gatal, bahkan watuk atau pilek, itu sangat mempengaruhi, sangat takut. Pasti terhadap langsung pikirannya aduh gek-gek ya. Gek-gek gitu. Bahkan mungkin untuk diri saya sendiri atau bahkan untuk terutama juga keluarga gitu yang saya menjadi sampai waduh aku menjadi penular ya. Dan di samping itu juga pengalaman kami banyak teman-teman kantor itu juga banyak yang terkena, bahkan banyak yang meninggal, Pak. Sehingga itu sangat mengkhawatirkan kami. Kalau nggak salah ada sekitar 10 itu, Pak, se-Jawa Tengah itu yang meninggal itu. Sehingga itu menghantui kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami harus tetap semangat, harus mematuhi anjuran pemerintah kaitannya dengan protokol kesehatan. Terus dipenuhi itu. Ya. Dan menjaga imunitas tubuh. Harus hatinya gembira terus gitu, semangat dan gitu, Pak. Harus tetap semangat, hatinya tetap gembira. Iya. Ya, sekalipun tadi Pak Tri menyampaikan di tengah situasi pandemi ini tidak sedikit ya kemudian yang abai. Iya. Karena menganggap orang bobo. Iya. Iya. Karena toh saya menjalankan ibadah
saya beriman. Iya. Akhirnya kemudian abai, tidak menggunakan prokes yang ketat, tidak disiplin, tidak menggunakan masker, tidak pakai cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, atau juga menjaga supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, sekarang lihat banyak liburan panjang dipakai untuk dolan bareng-bareng, kerumunan di mana-mana, perjalanan jauh juga dilakukan. Ya, sepertinya Pak ya, Pak. Sepertinya masyarakat mungkin ada sebagian juga yang sangat abai dalam arti bahwa mereka tuh banyak sudah pemerintah tuh udah melarang, kok juga masih ada yang selintut-selintutan, bahkan mencari jalan tikus dan sebagainya. Berarti dia tuh mereka tidak menyadari kalau itu sangat-sangatlah berbahaya gitu loh, istilahnya gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita memperhatikan. Pemerintah selalu mengingatkan jangan sampai kita terjadi seperti yang terjadi di India. Mereka merasa sudah memenangkan melawan COVID, sehingga kemudian terjadilah pelonggaran, dan sekarang malah dihantam yang namanya tsunami COVID-19. Banyak yang berguguran, banyak yang kena korban, dan juga apalagi yang tenaga kesehatan. Mereka tidak lagi mampu untuk bisa menangani. Semua menangis. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu. Namun, kita juga tidak kemudian lalu ketakutannya berlebihan. Kita sadar bahwa memang itu ada dan kita harus kemudian menjaga itu tadi, kita tetap patuh. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua sekarang, khususnya yang adiuswa. Nah, yang adiuswa yang harus kita sadari rentan dengan usia yang sudah semakin sepuh terhadap serangan COVID-19. Nah, apalagi sampai sekarang gereja belum memperbolehkan yang usianya di atas 65 tahun itu belum boleh ya untuk beribadah. Lalu bagaimana tanggapannya? Khususnya ini Bu Yayu yang sudah usianya di atas 60 pun tidak benar Bu. 63 lebih, Pak. 63 lebih. Nah, tanggapan jenengan kados pundi yang adiuswa harus berhadapan dengan COVID, apalagi belum boleh beribadah atau melakukan perjumpaan. Mereka kangen semua, Bu Yayu pasti juga kangen juga. Ribut tanggapannya dengan. Menurut saya memang ada rasa rindu untuk beribadah, itu pasti ada. Rasa rindu bertemu dengan saudara seiman di persekutuan. Kadang rasa rindu dengan anak cucu itu pasti ada, pasti dan ingin sekali. Tetapi menurut saya kita harus sebagai lansia itu kita harus menyadari sungguh bahwa imunitas kita itu sudah menurun, berbeda dengan anak-anak muda. Itu tidak bisa tidak. Apapun kondisi kita, imunitas kita itu tidak mesti lebih rendah dibandingkan usia-usia sebelumnya, sebelum kita menjadi lansia. Nah, dengan hal seperti itu maka kita harus legowo, harus menerima bahwa ikhlas menerima bahwa patuh terhadap pemerintah, patuh terhadap nah memang tujuannya baik. Jadi gereja tidak menghalangi, tetapi gereja mengasihi, menjaga, jangan sampai lansia yang harusnya dijaga, dimimi, dimaneman itu jangan sampai terkena. Kasihan karena pengalaman yang sudah kena itu betapa menakutkan, betapa berat sekali. Dan ternyata menularkan. Ini kan juga semakin membahayakan. Betul. Jadi nerima Ibu. Harus sudahlah ya. Dan terima dengan sukacita, dengan rasa syukur karena tujuannya baik ya. Nah, Pak Tri sebagai dalam tanda petik ya, maksud saya sebagai anak begitu usianya di bawah yang lanjut tadi. Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan ketika melihat yang sepuh-sepuh seperti itu belum boleh beribadah? Begini ya Pak, jadi kita harus memberikan pengertian kepada orang tua, orang yang lebih tua dari saya, bukan hanya orang tua kami, jadi memberikan pengertian bahwa virus COVID-19 ini memang sungguh-sungguh berbahaya, terutama sangat rentan sekali usia yang lanjut usia. Sehingga itu perlu berikan pengertian, tapi tidak hanya memberikan pengertian, tapi juga sebagai orang yang di bawah lansia itu harus memberikan suatu fasilitasi. Karena di gereja kita juga sudah ada semacam live streaming, sehingga orang tua masih tetap bisa beribadah.
Ya walaupun secara online harus memfasilitasi. Jadi termasuk anak-anak kita itu ya kan sudah tahu sekali kaitannya dengan teknologi itu. Jadi sehingga menurut kami bahwa beribadah itu ya sebaiknya di gereja, tapi kalau karena situasi kondisi pandemi harus di rumah, ya kita yang penting bisa beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Saya kira demikian. Ya. Nah, ini kaitannya dengan yang berikutnya. Ketika gereja belum memperbolehkan, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika lanjut usia dilarang beribadah di gereja? Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya ya tetap kita harus beribadah. Tetap beribadah. Ya, tetap. Jangan sampai boleh lalu malah tidak beribadah. Ada banyak cara kok sebenarnya. Iya, dan kemungkinan saja Tuhan tuh mau supaya para lansia itu semakin dekat dengan Tuhan. Dengan banyak waktu untuk beribadah di rumah, untuk berdoa, untuk online, ada fasilitas yang bisa digunakan. Artinya pandemi ini malah memberi ruang kepada kita untuk semakin dekat beribadah, banyak waktu berdoa, banyak waktu, ya kan? Iya, betul. Nah, ini dilakukan. Jadi jangan sampai waktu aku rasa bertemu lewat dunia maya bisa, telepon bisa. Nah, tiba-tiba video call bisa, video call bisa. Oh, sekarang dengan anak cucu lagi bisa. Nah, difasilitasi. Nah, maka Pak Tri, kita sebagai usia yang di bawah, yang usia lanjut, yang eyang tadi, ya ini tugas kita memang. Seperti anaknya Yohan McDonald tadi itu loh. Memfasilitasi. Nah, salah satunya ini kan sebetulnya PA ini khusus dipakai untuk lansia sebetulnya. Cuman kemudian kita pakai untuk bersama-sama. Ya. Ini adalah media, ruang bagi gereja menyapa jemaat yang lansia. PA ini sebetulnya ini PA khusus materinya untuk jemaat yang lansia. Tetapi tidak kemudian dibatasi karena apa? Seperti anaknya Yohan tadi. Mereka mau mendorong fasilitasi orang tua. Bu, kalau ibu seperti ini tak dampingi. Nah, pendampingan ini penting. Supaya eyang-eyang itu kemudian bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui putra wayang. Nah, sehingga nanti eyang-eyang nanti tetap bisa berkarya di rumah. Nah, ini kesempatan eyang-eyang dan anak-anak, buatlah konten dari rumah, direkam pakai HP, kirim saja ke gereja, ke multimedia, mungkin kesaksian 3 menit saja lah, 5 menit paling lama. Cerita, tetapi yang cerita-cerita yang lucu bisa, cerita-cerita yang inspiratif bisa, seperti kesaksiannya Yohan tadi kan, luar biasa itu, ya. Sedikit tapi ketika disampaikan di Instagram, disampaikan di YouTube, wah memberkati banyak orang. Nah ini kan penting juga. Nah artinya kita bisa memfasilitasi orang tua kita masing-masing di rumah, seperti ini. Nah, pripun Pak Pendeta kalau di rumah tidak punya putra wayang, semuanya ada di luar. Nah, nanti pasti jemaat yang ada di kelompok-kelompok bisa saling memfasilitasi. Nah kan begitu. Yang muda, yang sehat bisa membuat sesuatu yang kemudian membuat eyang-eyang itu lalu bergembira, lalu bisa berkarya. Nah kan ini luar biasa. Ya, tidak mudah memang iya, tetapi pasti bisa kita lakukan contoh. Nah ini anak-anak kita multimedia ini, ya kan? Mereka ini berkarya terus, tapi tidak pernah kelihatan. Nah, tolong di syuting itu. Ya, Simba, Bapak Ibu. Itu ada Nana, ini anak-anak kita yang bekerja melayani kita, tapi mereka tidak pernah terlihat. Padahal layanan mereka sungguh luar biasa. Dari pagi sampai sekarang belum pulang. Sampai sekarang ini belum pulang loh ini, ya kan? Nah, ini kan luar biasa. Artinya mereka juga berkarya. Nah, ini diharapkan nanti ini menjadi contoh. Nah, sehingga hidup ini menjadi ya bermakna akhirnya. Jadi eyang-eyang juga bisa loh. Ya, untuk dari rumah masing-masing pakai HP itu bisa membuat nyanyi aja lah, kidung lawas, Mbak. Nah, kita nyanyi aja kidung lawas, kemudian cerita sidik aja. Wah, lalu dibagikan lewat YouTube. Wah, itu indah sekali. Nanti bulan syukur akan ada kegiatan begitu, bisa dimanfaatkan.
ya kan? Iya. Nah, ini kan akan bagus sekali. Pak Tri ini ketuanya. Jadi bisa memfasilitasi yang ayo bersama cucu. Buat ada sesuatu. Konten bebas. Iya bebas. Temanya cerita pendek atau nyanyi kidung lama atau mau baca puisi, geguritan. Nah, mau cerita, ya cerita. Iya, wah seneng banget itu kan. Nah, kayak kan, Mbah Minto. Betul, kayak Mbah Minto itu wah sekarang hebat Mbah Minto. Ini contoh Mbah Minto, sepuh tapi berkarya. Berkarya itu. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba biasa Mbah Minto buka YouTube. Itu Mbah Minto hebat. Ya. Nah, terakhir ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk tetap tegar? Apa yang bisa Anda lakukan agar tetap penuh semangat, tetap sehat dan mampu terus berkarya untuk Tuhan di usia lanjut. Apa Bu Yayu? Yang pertama tentu kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Kepada Tuhan dan harus benar-benar kita yakin bahwa Allah itu akan menjaga dan menolong kita. Ya. Jadi seperti pengalaman para murid tadi kan, dalam kondisi lemah Tuhan tidak akan pernah kendor untuk terus mendampingi dan memberikan kekuatan dan penghiburan sampai akhirnya kemudian bangkit. Ya, apalagi Bu? Dan tetap juga berusaha. Yang pertama tentu harus berusaha tetap bersuka cita. Supaya imun kita itu tetap terbentuk dengan baik. Kemudian juga tentu makan makanan sehat. Nah, ini penting. Olahraga yang ringan, kemudian berjemur, kemudian hidup sehat. Pikiran kita juga yang legowo. Iya, nerima legowo, bisa menerima apapun. Ya lara ditompo wis. Kadang sudah berbeda itu biasa. Berbeda. Itu ya di rumah ada perbedaan ya biasa. Antara orang tua zaman dulu dengan anak zaman sekarang sudah berbeda. Berbeda, terimalah. Ya. Anak-anak sudah tidak seperti dulu sering berkunjung karena pandemi kan tidak boleh. Tidak bisa. Itu ya harus diterima. Diterima. Betul. Karena ya tadi, karena Tuhan tetap memberikan kekuatan kok. Ya. Kalau kekuatan kita sendiri tidak akan bisa, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Seperti tadi para murid tadi sudah putus asa jadi bersuka cita, sangat bersuka cita. Kenapa kita tidak? Proses. Kayak Yohan tadi bisa menjadi berotot itu ternyata mau berproses. Ya, dia makan sehat, olahraga dan hidup penuh sukacita. Ya, di samping itu. Di samping itu kita harus mencintai dirinya sendiri. Yang tadi Pak, harus mencintai dirinya sendiri. Kita jangan ngelokro, kita harus tetap semangat. Bagi siapa lagi kalau yang bukan merawat yang kita sendiri. Kalau kita sendiri aja tidak merawat diri kita, ya kita harus tetap semangat. Bagaimana kita bisa sehat? Ya dan salah satunya mungkin tadi harus bersandar pada Tuhan atau kemudian harus secara fisik kita juga harus mau olahraga, pola makan yang sehat. Ya dan itu dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kita tetap semangat itu. Tapi kalau kita sudah ngelokro, wis wegah apa-apa, ya sudah itu akhirnya kalau sakit juga tambah sakit. Pasti. Ya, tapi karena di samping itu juga hati yang gembira adalah obat. Jadi sehingga dengan hati yang gembira imun meningkat, kita akan menjadi sehat dan kita tetap masih bisa berguna untuk anak cucu kita yang bagi yang lansia gitu, Pak. Ya. Tambahi Pak Tri, hati yang gembira tidak hanya sehat ternyata, jadi berkah. Jadi berkah. Jadi hati gembira itu ternyata, berkatnya luar biasa. Ingat, belajar dari Yesus tadi, kreatif. Ya kan? Yesus begitu telaten tapi sekaligus kreatif, sabar, akhirnya membangkitkan kehidupan yang kemudian berdaya guna. Nah ini kan luar biasa. Jadi menerima kondisi juga Yesus itu. Yesus itu saat itu kan baru saja menerima penganiayaan sampai akhirnya disalib, tetapi muridnya lupa. Muridnya lupa, tapi sekaligus juga murid-muridnya orang ngelakoni aja kayak takutnya, Yesus yang ngelakoni aja tidak. Ya, tapi di tengah kondisi yang begitu, Tuhan mau berbagi. Ini kan sungguh luar biasa. Jadi kreatif itu banyak cara tadi saya sebutkan. Wes di rumah berbuat banyak, berkarya banyak. Seperti anak-anak muda kita, anak-anak remaja pemuda yang kreativitasnya itu diwadahi melalui multimedia. Wah ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini yang patut disyukuri. Nah maka terakhir, ibu bapak, anak-anak belajar dari para murid. Ketika kegembiraan itu kemudian lahir, maka kemudian mereka bisa bersemangat kembali. Tapi ingat, Tuhan memanggil untuk bisa bersaksi. Nah kesaksian itu bisa terjadi ketika mereka tetap tekun
di bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Bait Allah kita sekarang orang namung gereja, ning nang omah barang. Jadi di rumah itu bait Allahnya Tuhan itu gereja Tuhan. Maka terimalah itu sebagai satu berkat bersama anak dan cucu. Selamat berkarya dan selamat untuk menikmati hidup sekalipun dalam kondisi usia yang sudah usur, tetapi tetap semangat seperti Yohan McDonald itu. Selamat untuk menantikan turunnya Roh Kudus, karena nanti Roh Kudus sungguh akan memampukan kita untuk bisa berkarya, untuk tetap kita bisa bersaksi. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita akan akhiri pemahaman Alkitab pada saat ini dengan bersama-sama kita akan berdoa agar apa yang sudah kita percakapkan ini bisa menginspirasi kita semua. Mari kita berdoa. Kami menyadari karena kami lemah, namun firman-Mu yang boleh kami diskusikan melalui pemahaman Alkitab yang ketiga, melalui Injil Lukas pasal 24. Kiranya menolong kami, terkhusus bagi Eyang Kakung Putri bersama anak cucu di rumah, untuk tetap bisa berani menerima dengan ikhlas, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur segala keterbatasan, sehingga akhirnya ini berbuahkan sesuatu hidup baru yang sungguh-sungguh berdaya guna dan bisa menjadi berkat. Sehingga tahun ini di tengah pandemi, di tengah berbagai kesulitan, kami tidak kemudian menjadi redup, tetapi sebaliknya hidup kami menjadi semakin bertumbuh. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya bagi gereja dan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Mojosongo. Berkatilah kami semua, berkatilah pelayanan kami semua, berkatilah setiap pergumulan kami semua, terutama yang saat ini sedang sakit, terutama Eyang-Eyang Kakung Putri, yang kiranya kehadiran kita semua mampu memberikan dampak hidup menjadi semakin berwarna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Yayu matur nuwun, Pak Tri matur nuwun. Selamat berjumpa. Tuhan memberkati.